Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan memberikan penjelasan khusus kaitannya dengan persiapan ujian tengah semester kita di pekan ke-8 ya. Dan tentu seperti penyampaian di WA Group Ketua Kelas bahwa materi-materi ujian tengah semester kita itu adalah eh, materi-materi dari pekan 1 sampai pekan ke-7. Kalau kita lihat RPS sebenarnya bahwa di pekan ke-8 ini ada materi geostrategi nasional, itu ketahanan nasional ya. Tapi eh, ada beberapa perubahan yang kita lakukan di mana di pekan ke-8 kita fokus dengan ujian tengah semester. Nanti kemudian di pekan berikutnya baru ada perubahan jadwal. Nanti kami akan sampaikan secara teknis perubahan jadwalnya. Tapi yang pasti bahwa di pekan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, di materi sistem konstitusi, tentu yang utama di situ adalah apa fungsi dari konstitusi itu. Bahwa kalau kita bicara konstitusi sebuah negara, konstitusi itu tentu menjadi eh, penting untuk membatasi kekuasaan pemerintah ya. Karena kalau kekuasaan itu tidak dibatasi maka dia akan melahirkan kesewenang-wenangan seperti apa yang disampaikan oleh Lord Acton ya, bahwa penyelenggaraan kekuasaan itu tidak bersifat sewenang-wenang. Diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gitu. Nah, gagasan ini sebenarnya disebut dengan konstitusionalisme ya. Oleh Friedrich dijelaskan bahwa ya pemerintah itu merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi dikenakan beberapa pembatasan dan pengawasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan itu diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Jadi boleh dikata bahwa konstitusi itu menjadi landasan dari konstitusionalisme. Jadi landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Kemudian fungsi yang lain ya memberi dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan, karena ya konstitusi itu kan menjadi a tool of social engineering ya. Bagaimana melegitimasi program-program itu sehingga kemudian bisa melahirkan perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Kemudian dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Misalnya kalau kita bicara Indonesia ya, kita sistem pemerintahnya presidensil dan itu tentu dilandasi oleh konstitusi kita. Kemudian menjamin hak-hak asasi warga negara. Nah, itulah fungsi dari konstitusi dan silakan Anda mencari lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua di materi konstitusi yang penting untuk kita paham bersama adalah bahwa ada teori jenjang norma, ya, di mana norma-norma hukum itu selain berkarakter dinamis juga berkarakter statis. Tentu ada pertanyaan di situ, yang mana yang disebut dengan berkarakter dinamis, yang mana yang disebut berkarakter statis. Nah, kalau dia dinamis ya itu tentu melihat pada berlakunya suatu norma atau cara pembentukannya atau cara penghapusannya. Karena kan norma itu untuk masyarakat, manusia yang hidup bermasyarakat. Ada dinamika dalam masyarakat kita, maka tentu aturannya juga harus bisa mengatur perkembangan zaman tersebut. Jadi ya aturan itu tidak absolut, itu bisa dirubah kapan saja sesuai dengan perkembangan zaman, tentu dengan prosedur yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Kemudian ya dinamis juga berarti bahwa aturan yang lebih tinggi itu bisa memberikan kewenangan kepada organ yang lebih rendah untuk membuat aturan yang lebih khusus gitu, yang lebih rendah tingkatannya tentu. Kemudian kalau kita bicara bersifat statis, artinya ya kekuatan norma itu ada pada isinya, bahwa sistem yang melihat norma pada isinya ya.
bahwa norma-norma umum itu dapat ditarik menjadi norma-norma khusus. Isinya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi ya yang lebih tinggi memberi dasar kepada yang lebih rendah, yang lebih rendah berdasar kepada yang lebih tinggi. Jadi eh, dikatakan bahwa ya yang namanya norma itu berjenjang, berlapis, merupakan suatu hierarki dan kemudian bersumber pada sebuah norma yang tertinggi atau dasar yang disebut dengan ground norm ya, dan ke bawah dia memberikan sumber dasar bagi norma hukum di bawahnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kaitannya dengan tata urutan perundang-undangan. Bahwa ada yang disebut dengan peraturan pemerintah, ada yang disebut dengan peraturan presiden sebagai bagian dari tata urutan perundang-undangan. Nah, kalau kita bicara aturan perundang-undangan ini, peraturan pemerintah itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden. Nah, untuk apa? Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi kalau ada undang-undang yang dikeluarkan, biasanya dalam pasal-pasal undang-undang itu dikemukakan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi bagaimana menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, ada peraturan pemerintah PP yang menyertainya. Walaupun tentu ada juga beberapa pasal yang bisa saja langsung dilaksanakan tanpa adanya peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya peraturan presiden. Nah, peraturan presiden ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden. Ya, sama dengan peraturan pemerintah tadi ditetapkan oleh presiden. Nah, untuk apa peraturan presiden itu? Untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi ada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apakah itu undang-undang, apakah itu peraturan pemerintah. Nah, atau dalam konteks menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Karena ya yang memegang kekuasaan pemerintahan itu presiden. Makanya untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan itu biasanya dikeluarkan peraturan presiden. Ya, kira-kira begitu. Kemudian di materi hak dan kewajiban warga negara, kalau kita bicara materi hak dan kewajiban warga negara, di situ kita akan bicara mengenai asas kewarganegaraan. Ya, ada dua asas utama ya. Ada juga asas tunggal, ada asas ganda terbatas bahwa setiap warga negara itu harus memiliki satu kewarganegaraan, tidak boleh ganda. Bisa ganda tapi ganda terbatas. Pada saat usianya 18 tahun atau sudah menikah maka dia harus memilih kewarganegaraan. Nah, kalau kita bicara ius soli itu sebenarnya dikata solum ya, bahwa ya penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Nah, itu bisa dilihat di video-video sebelumnya ya, video pembelajaran kita. Nah, karena adanya mobilitas orang, akhirnya kemudian lahirlah asas ius sanguinis. Nah, di mana ius sanguinis itu adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan, walaupun dia lahir di negara lain ya. Sementara kalau kita bicara problem status kewarganegaraan, kalau asas kewarganegaraan ini secara tegas dilaksanakan di sebuah negara, maka bisa melahirkan problem status kewarganegaraan. Nah, bisa apatrid, bisa bipatrid, bisa multipatrid. Nah, yang mana itu apatrid tidak memiliki kewarganegaraan. Kenapa? Karena dia lahir di negara yang berasas ius sanguinis, sementara negara asal orang tuanya ius soli gitu. Maka dia tidak punya kewarganegaraan. Begitu sebaliknya, bisa melahirkan bipatrid. Sementara multipatrid bisa jadi karena orang tuanya juga berbeda kewarganegaraan. Bisa juga karena dia berada di sebuah wilayah yang merupakan bagian dari beberapa negara. Kemudian selanjutnya adalah urgensi. Apa pentingnya sih itu urgensi, harmoni hak dan kewajiban? Ya perlulah diharmonikan karena ya hak dan kewajiban itu lahir karena adanya dua entitas kan. Ada negara dan ada bangsa, atau dalam hal ini rakyat, ada warga negara. Nah, karena kalau kita kembali ke teori kontrak sosial, bahwa negara itu lahir karena perjanjian masyarakat. Di mana tentu ya negara itu dilambangkan dengan badan-badan, dewan-dewan, di mana dia diberi kekuasaan oleh rakyat untuk memerintah, dengan syarat bahwa rakyat memberikan hak kepadanya itu dan memberikan keabsahan kepada seluruh tindakannya dengan suatu cara tertentu. Jadi ada aturan yang mengatur bahwa dasar kontraktual dari negara dikemukakan sebagai peringatan bahwa kekuasaan penguasa itu tidak terbatas, artinya dia terbatas. Nah, dari lahirnya dua entitas ini lahirlah kemudian hak dan kewajiban. Haknya negara berarti kewajiban warga negara. Kalau itu kewajiban negara, kewenangan tanggung jawab negara, maka itu haknya warga negara. Nah, tentu ya harus bahu membahu gitu. Harus ada harmoni
di antara hak dan kewajiban itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita. Sehingga kemudian bisa mencapai yang disebut dengan cita-cita nasional. Jadi cita-cita negara itu ada di pembukaan, ada tujuan negara. Kalau kemudian tidak ada harmoni antara hak dan kewajiban warga negara, maka tidak akan bisa mencapai cita-cita itu. Walaupun kemudian pemimpinnya itu berkualitas, walaupun pemimpinnya pemerintahnya bekerja keras, tapi kalau tidak ada harmoni antara hak dan kewajiban warga negara, maka itu juga tidak bisa membawa bangsa ini ke tujuannya. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara demokrasi. Nah, di demokrasi ada dua aspek demokrasi menurut Carlos Alberto Torres, ya. Ada formal demokrasi dan ada substantif demokrasi. Nah, kalau kita bicara formal demokrasi, berarti kita bicara tentang demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Nah, di sebuah negara seperti kita ini kan sistemnya presidensil. Ada negara yang sistemnya parlementer dan itu adalah perwujudan dari demokrasi secara formal. Sementara kalau kita bicara substantif demokrasi, kita bicara tentang bagaimana demokrasi itu dilaksanakan. Nah, ada 4 bentuk menurut Torres, ya. Mulai dari protektif demokrasi sampai partisipatory demokrasi. Nah, salah satu di antaranya kalau kita bicara protektif demokrasi berarti ya bagaimana demokrasi itu memproteksi rakyat dari pemerintahan tiran, dari rezim yang tiran. Jadi demokrasi diharapkan bisa memberi ruang-ruang bagi warga negara berpartisipasi, memberi ruang-ruang bagi warga negara untuk melakukan kontrol karena pemilik kedaulatan itulah rakyat. Tapi kalau dalam konteks ini sebenarnya protektif demokrasi dia melihat dalam konteks ekonomi bahwa ya ada ekonomi pasar di situ di mana pemerintah tidak boleh terlalu jauh masuk ke dalam untuk mengatur itu sehingga kemudian ya terproteksilah pasar itu lewat sebuah proses demokrasi. Kemudian selanjutnya adalah seperti apa demokrasi Indonesia? Kalau kita bicara demokrasi kita kan jelas ya bahwa menurut pembukaan negara ini adalah daulat rakyat. Nah, dalam menurut konstitusi kita ya kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kalau bicara pembukaan lagi bahwa kedaulatan rakyat itu berdasarkan Pancasila. Sehingga dikatakan bahwa berdasarkan ideologinya demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila tentu bisa dalam arti luas, bisa juga dalam arti sempit ya. Dalam arti luas berarti bicara tentang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaranya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam arti sempit bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut sila keempat, hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selain itu demokrasi Indonesia juga disebut demokrasi konstitusional. Kenapa? Karena ya demokrasi kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berarti di situ ada pembatasan kekuasaan pemerintahan, ada jaminan terhadap hak-hak rakyat, ya. Dan yang menjadi pokok saya pikir dalam konsep demokrasi Indonesia itu bahwa kita punya sila pertama. Karena berdasarkan Pancasila demokrasi kita. Sehingga demokrasi itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu disebut unsur teodemokrasi. Itulah yang membedakan negara-negara Eropa, negara Amerika, negara-negara yang sekuler. Karena demokrasi kita demokrasi yang menjadi ciri khasnya berdasarkan satu ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan kemanusiaan dan beradab, berdasarkan persatuan Indonesia. Untuk apa demokrasi kita? Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara mengenai rule of law. Ini materi rule of law. Bahwa fungsi hukum itu ada 3 minimal ya. Salah satunya adalah a tool of social control. Apa itu a tool of social control? Bahwa ya hukum itu sebagai alat kontrol sosial, di mana memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Hukum itu menetapkan tingkah laku manusia, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kalau dinilai salah, maka ada sanksi. Sanksi untuk kemudian mengarahkan dia kembali ke tata laku yang dianggap benar. Nah, sehingga hukum itu menuntun atau mengarahkan masyarakat untuk berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud, sehingga tujuan negara akan tercapai. Kemudian selanjutnya adalah ada komisi yudisial. Ini kan salah satu lembaga yang lahir di masa reformasi ya, di mana tentu kewenangannya pengusulan pengangkatan hakim agung, ada kewenangannya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita bicara hukum, kita bicara tentang pilar-pilar negara hukum. Nah, salah satu pilarnya itu adalah supremasi hukum. Di mana kalau kita bicara supremasi hukum bahwa
Ada pengakuan secara normatif, ada pengakuan secara empirik akan prinsip-prinsip dari supremasi hukum itu. Bahwa semua masalah itu diselesaikan dengan hukum. Bahwa pemimpin tertinggi negara sebenarnya adalah hukum itu sendiri, bukan manusia. Tetapi konstitusi adalah bagian dari hukum kita yang mencerminkan hukum tertinggi. Nah, sehingga secara normatif seluruh aturan perundang-undangan itu ya harus kemudian tercermin di dalam perumusan hukum atau konstitusi kita. Empiriknya bagaimana ada perilaku dari masyarakatnya bahwa hukum itu betul-betul suprem, berwibawa atau tegak. Kemudian selanjutnya adalah asas legalitas. Nah, kalau kita bicara legalitas ini keabsahan ya, bahwa setiap negara hukum itu berlaku asas legalitas. Segala tindakan pemerintahan itu harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Jadi tidak boleh ada tindakan pemerintah yang kemudian tidak ada landasannya. Nah, jadi ya ini memang kelihatan lamban ya, tapi kan ada aturan, ada kebijakan. Nah, tapi kebijakan itu tentu tidak boleh juga melanggar norma-norma yang ada ya. Kemudian selanjutnya terakhir adalah geopolitik. Nah, geopolitik ini kalau kita bicara geopolitik itu merupakan konsepsi wawasan nasional. Sehingga ya pertanyaannya apa itu geopolitik? Nah, geopolitik itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Sementara dalam implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Jadi seperti kalau kita bicara geografi Indonesia. Geografi Indonesia ini kan negara kepulauan. Kita benua maritim. Sehingga tentu ya bagaimana mengelola negara dengan bentuk kepulauan dengan daratan itu berbeda. Dan itulah geopolitik. Jadi menghubungkan faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Kemudian selanjutnya adalah ada banyak ahli geopolitik ya. Salah satunya adalah Alfred Thayer Mahan dan Walter Raleigh ya. Yang mengatakan ini disebut dengan wawasan bahari, bahwa siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia atau kekayaan dan akhirnya menguasai dunia. Karena itu harus memiliki armada laut yang kuat. Nah, saya pikir itu terkait juga dengan negara kita sebagai negara kepulauan ya. Sehingga perlu ada aksesibilitas pulau-pulau yang banyak itu. Nah, sehingga perlu ada armada laut yang kuat, perlu ada pelabuhan-pelabuhan yang modern, supaya kemudian ada mobilitas yang lebih tinggi yang bisa memutar roda perekonomian maritim kita. Kemudian yang kedua adalah tentang wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu merupakan wawasan nasional. Jadi geopolitik Indonesia itu adalah wawasan Nusantara. Nah, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhinneka dan lingkungan geografinya yang berwujud kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi ada dua sebenarnya kata kuncinya. Bahwa ada persatuan bangsa yang bhinneka dan ada kesatuan wilayah yang merupakan negara kepulauan. Makanya ada dua hal yang kita mau lihat. Yang terakhir adalah bagaimana kesatuan perwujudan Kepulauan Nusantara itu sebagai satu kesatuan ekonomi. Dan bagaimana perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kalau kita bicara ekonomi, tentu ekonomi kita ekonomi kekeluargaan ya, untuk kemakmuran rakyat. Sementara kalau kita bicara HAM kan berarti ya Indonesia ini merupakan satu kesatuan, bahwa ada ancaman terhadap satu daerah atau pulau pada hakikatnya merupakan ancaman bangsa, sehingga setiap warga negara dari Sabang sampai Merauke ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Apalagi kemudian kalau kita bicara sistem pertahanan dan keamanan kita kan disamakan rata ya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, sehingga seluruh warga negara itu ya punya hak dan kewajiban untuk bela negara. Baik, saya pikir itu penjelasan khusus saya kaitannya dengan ujian tengah semester kita. Bukan hanya ini yang perlu dipahami, tapi secara keseluruhan, dan video-video pembelajaran kita sudah saya kirimkan sebelumnya. Semoga Anda bisa memahaminya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.